Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, yaitu metode jalannya kelompok yang selamat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan pada judul yang baru setelah kita mempelajari, mengetahui dan menjelaskan yaitu kufur besar dan macam-macamnya. Kita memasuki judul yang baru, yaitu kufrul asghar wa anwa'uhu, yaitu kekufuran kecil atau kufur kecil dan macam-macamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kufur besar tadi adalah perbuatan kufur yang bila dilakukan oleh seorang muslim dapat mengeluarkan dirinya dari Islam. Sementara kufur kecil apabila dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, namun dia telah terjatuh ke dalam dosa. Maka kita akan melihat yaitu pembagian dari kufur kecil. Penulis buku ini membagi ada 3 kufur kecil. Yang pertama adalah kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah, yaitu kufur nikmat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kalian bersyukur akan kami tambah nikmat tersebut, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Perhatikan kata-kata kufur di sini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syukur tadi dengan kata-kata kufur. Maka orang yang terjatuh ke dalam kufur nikmat itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Seperti dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uritun nara faida aksaruhan nisa. Aku ditampakkan neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakfurnal ashir, tapi mereka kufur terhadap kebaikan keluarganya, kufur terhadap kebaikan suaminya. Ya, la in ahsanta ilaiha dahra, jika seandainya engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, ya, berbuat baik terus sepanjang tahun, tapi satu saja kau berbuat kesalahan, dia akan mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kebaikan yang engkau lakukan kepadaku sedikit pun. Ya, nah inilah di antara ciri-ciri wanita penghuni neraka. Ya, ini untuk para ibu-ibu, ya, para wanita, para istri. Jangan sampai menjadi istri yang kufur nikmah terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, bayangkan. Seharusnya seorang istri itu selalu banyak bersyukur. Ya, ada beberapa orang atau seorang ummahat yang mengeluhkan kepada saya tentang sikap suaminya. Katanya suami saya ini tidak memberikan nafkah batin kepada saya dan seterusnya, kurang perhatian. Padahal suami adalah suami yang taat.
suami yang rajin, suami yang sudah mengenal sunnah, suami yang banyak bersedekah, terkenal baik. Namun itulah gara-gara kesalahan 1, 2, 3, namun semuanya menjadi hilang. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu hilang, tertumpukan dengan kesalahan yang hanya 1 atau 2 kesalahan saja. Ini berbahaya sifat-sifat wanita seperti ini. Ya, seharusnya seorang perempuan, seorang istri bersyukur dia memiliki suami, karena banyak di antara wanita-wanita tua yang mengeluhkan tidak punya suami. Iya apa tidak? Iya. Seharusnya seorang wanita, seorang istri banyak bersyukur ya terhadap adanya suami yang mau bekerja, karena banyak di antara sana, di luar sana banyak suami istri-istri yang mengeluh seorang suami yang tidak mampu mencari nafkah. Padahal dia adalah suaminya kuat dalam bekerja. Seharusnya seorang wanita banyak bersyukur ya, karena dia memiliki suami yang sudah mengenal sunnah. Karena di luar sana banyak wanita-wanita yang mengadu, mengeluhkan betapa beratnya hidup dengan seorang suami yang tidak mengenal sunnah. Selalu bertentangan. Yang satu inginnya seperti ini, yang satu inginnya seperti itu. Nah ini, seharusnya dia bersyukur kepada adanya seorang suami yang mau tinggal di rumahnya dan tidak keluyuran semalaman. Ya, dia mau tinggal di rumahnya, pulang setelah sholat isya kemudian tidur, malam bangun. Tidak seperti wanita-wanita yang mengeluhkan bahwasanya suami tidak betah di rumah. Banyak bersyukur. Tapi itulah kadang wanita itu ya, yang diinginkan hanya yang dia inginkan saja. Jadi kalau ada keburukan sedikit langsung dikatakan, oh suami saya tidak perhatian sama saya, tidak mau memperhatikan diri saya, sudah cuek, tidak sayang lagi dan seterusnya. Ya, seperti itulah aduan-aduan dari para wanita. Maka jangan sampai menjadi wanita-wanita yang kufur nikmat. Ya, ini kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi ini termasuk dosa yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam azab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, itu kufur nikmah, bukan keluar dari Islam maksudnya, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Sangat pedih. Ini kufur nikmat. Demikian Allah Subhanahu berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Perhatikan. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingkarinya, dan betapa banyak atau kebanyakan mereka adalah kafir. Apa maksud kafir di sini? Yaitu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan di antara mereka itu kafir. Dan Allah mengatakan wa qalilum min ibadiya syakur, dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya. Baik. Yang selanjutnya ini kufur nikmah, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah kufrul al-amali, kufur amal. Apa itu kufur amal? Wa huwa aslu kulli ma'siyatin, ya, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu disebut dengan kufur al-amali. Ya, contoh Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu merupakan kefasikan, dan membunuhnya merupakan kekufuran. Perhatikan kata-kata membunuhnya merupakan kekufuran. Apakah ketika seorang itu membunuh ya muslim yang lainnya langsung dikatakan sebagai orang kafir? Apa hukum membunuh? Dosa besar. Namun tidak sampai terjatuh dan tidak sampai mengeluarkan dirinya keluar dari Islam. Tetap dia sebagai seorang muslim, namun dia pelaku dosa besar. 5 balasan bagi orang yang membunuh.
Ya, 5 balasan bagi orang yang membunuh. Ya, man qatalal mu'minina muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahum adzaban 'alima, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. 5, hanya gara-gara membunuh seorang mukmin. Tapi hukumnya tetap dia seorang muslim. Dari mana dia tahu? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, lihat kata-katanya, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian qisas bagi pembunuhan. Perhatikan kata-katanya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian qisas bagi pembunuhan. Jadi orang yang membunuh harus dibalas dibunuh, diqisas, sama-sama dibunuh. Ya. Kutiba alaimul qisas fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya, yang kalau dia membunuh yang budak dengan yang budak, ya kalau dia perempuan dibunuh juga yang perempuan, ya. Kemudian kata-kata kalau dia membunuh itu harus diqisas, Allah memanggil dengan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan membunuh itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dia kufrun yang kecil, dosa besar. Ya, seperti hadis tadi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tartaddu ba'di kuffaron, jangan kalian kembali setelah aku nanti sebagai orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana salah seorang di antara kalian saling memenggal kepala di antara kalian. Jangan kalian menjadi orang kafir setelah aku mati nanti karena kalian saling membunuh, ya. Di sini kata-kata kafir di sini adalah kufrun al-amali. Ya, kufur al-amali, maksiat yang dapat, ya, pelakunya dosa besar namun tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah melakukan kekufuran atau dia telah melakukan kesyirikan. Kata-kata dia telah melakukan kekufuran, sumpah dengan selain nama Allah itu dosa atau kufur kecil, ya, yang tidak sampai melakukan pelakunya keluar dari Islam. Ini dia. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan, tidaklah seorang itu dia akan berzina kecuali dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia seorang yang akan meminum khamr kecuali dalam keadaan beriman. Artinya tidaklah seorang itu dia akan berzina kalau dia masih beriman, tidak akan berzina. Ya, kalau dia masih beriman tidak akan minum khamr. Makanya dalam hadis yang lain, ketika orang berzina itu imannya akan diangkat, dilepaskan dari pakaian, seperti seorang itu dilepaskan dari pakaiannya, melepaskan pakaiannya. Ketika dia bertobat kembali lagi, dikembalikan lagi imannya. Ini kufur kecil, kufur al-amali, maksiat yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Fahada kufrun, kata beliau, la yukhrijuhu sahibahu minal Islam bi khilafil kufril i'tiqadi. Maka kekufuran ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, berbeda dengan kufur i'tiqad, keyakinan, kecuali kalau dia sudah menghalalkan, ya, zina dihalalkan, membunuh dihalalkan, ya, minuman khamr dihalalkan baginya, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran akbar, ya, kufur besar. Kemudian selanjutnya
Di antara kufur kecil adalah yang ketiga, al-hakim bi ghair ma anzalallah, yaitu seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Seorang hakim yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Islam. Ini kufur kecil, bukan kufur besar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini kata Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah dosa atau kufur kecil yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Sekarang apa bedanya kufur kecil dan kufur akbar? Kufur besar dan kufur kecil. Yang pertama bedanya adalah kalau kufur besar itu menjadikan seorang itu murtad. Kalau kufur kecil tidak menjadikan seorang itu murtad. Kalau kufur besar menghapuskan semua amalan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan hilang semua amalmu. Jika mereka berbuat kesyirikan, akan hilang semua amal mereka. Ini syirik besar atau kufur besar. Kalau kufur kecil tidak menghapuskan pahalanya, selama yang dilakukan adalah kufur kecil. Kemudian kalau kekufuran kecil, tidak melarang secara mutlak untuk berkasih sayang, namun hendaknya dijauhi. Orang yang bermaksiat kalau bisa ditegur, kalau enggak caranya dijauhi. Kalau enggak kita nanti ikut-ikutan maksiat. Jauhi. Taib. Itu perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan bismillah taala di pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan yang selanjutnya adalah ihdaru at-tawaghit, jauhilah atau hati-hatilah dari tauhid. Nanti kita akan jelaskan apa itu tauhid. Jangan salah kaprah masalah tauhid, siapa tauhid itu sebenarnya. Baik. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.